Amin. Itulah sebabnya kita berkata, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing penderitaan, tapi tidak melampaui kekuatan. Semuanya ada batas. Amin. Haleluya. Oke setan, kau coba itu akan terbukti hambaku yang setia. Tapi jangan ambil nyawanya. Ada batas. Haleluya. Sekalipun inkuisisi memperoleh kekuasaan yang tak terhingga, bahkan mengendaki jiwa dibunuh sampai kematian, tapi mereka pun punya batas. Lihat tampil Luther, single manusia ini, tapi tidak bisa disentuh oleh kekuasaan Katolik Roma di masa tersebut. Amen. Dan hal itu membuat beberapa raja-raja di wilayah Jerman kemudian bermufakat, kita lindungi Luther. Tapi mereka adalah beraliran politik, sebab dengan tampilnya Luther, mereka menginginkan terlepas dari kup Vatikan di Roma. Tapi apakah mereka mengikuti akan kegerakan roh melalui Luther untuk menghasilkan era reformasi, supaya orang-orang terluput dari kekuasaan doktrin Katolik Roma? Tidak demikian. Mereka hanya berpikiran politik. Mengerti? Mereka hanya berpikiran politik. Hanya itu saja. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Kunci itu zaman gereja lah, Tuhan tidak pernah berubah. Maka jangan berpikir bahwa di kalangan kita tidak akan ada yang seperti ini. Tetap ada. Saya belum ketemu, puji Tuhan, gak usah ketemu gak apa-apa. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah berubah. Ya kan? Ada orang di kalangan kita, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Mereka bikin sektenya sendiri. Ketika dilanggar, muara murka sejadi-jadinya. Dia murka untuk memuji Tuhan. Amin. Sama dengan Calvin, ini Katolik, bakar, bunuh. Di dalam nama Tuhan. Of course, tentu tidak pernah Calvin kelompoknya melakukan di dalam nama neraka dan setan, karena engkau Katolik Roma. Tidak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda bisa lihat, bahkan seperti di zamannya Brother Branham, ketika Brother Branham mengatakan, lihat, siapa yang membunuh Joseph Smith? Metodis. Metodis yang sudah keluar dari cengkraman Katolik Roma, tapi toh membunuh Joseph Smith hanya gara-gara beda doktrin. Pendiri Mormon kalau nggak salah, Joseph Smith. Apakah itu diperkenankan? Mereka merasa bahwa mereka melakukannya untuk Tuhan, karena ini bidat, ini sesat. Oke, terus kalau sesat mau diapain? Dicabut nyawanya. Joseph Smith mati pak di Amerika. Nggak bisa bayangkan. Apakah itu yang dilakukan? Apakah harus itu yang dilakukan? Di bawah pengudusan? Di bawah pengudusan saja bisa membunuh orang, apalagi di bawah pembenaran. Jadi kalau ada oknum di kalangan pesan di akhir zaman di bawah Wahyu 10 masih melakukan hal-hal yang najis seperti ini, itu adalah individu. Berarti mereka adalah bukan orang-orang pintu yang terbuka. Amin. Tapi mempelai wanita adalah orang-orang pintu terbuka, yang tidak akan melakukan hal-hal yang cemar dan najis.
yang akan membuat Kristus dicela. Itulah bukti bahwa tetap kelompok yang benar, gereja yang benar, dan gereja yang palsu tetap terus ada. Oh, sekarang kita dipesan gak ada lagi yang gini. Tuhan masih ada? Masih di bumi? Roh Kudus masih di bumi? Amin. Roh Allah bergerak oleh Roh Kudus? Amin. Masih ada umatnya Tuhan di bumi? Amin. Berarti setan juga masih ada. Di mana Tuhan, di situ setan bekerja secara paralel. Sangat menarik jika Anda mempelajari Sardis.